lebih jauh dalam analisa artikel ini, khususnya bagaimana menganalisa konten visualnya, itu ditunjukkan bahwa dalam menganalisa konten visual yang dilakukan oleh penulis terdapat 100 gambar atau 59% yang hanya menampilkan yang hanya menampilkan laki-laki gitu. Sementara 9 gambar atau 5% baru kemudian menampilkan perempuan. Sedangkan dalam 31 gambar dalam media alternatif itu, taruhlah 18%, terdapat kelompok campuran terdiri laki-laki dan perempuan. Nah, selain itu, penulis juga membandingkan jumlah gambar yang menampilkan perempuan dalam majalah anarkis di Ceko dan Inggris. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam majalah anarki itu pun di Ceko hanya sekitar 10% gambar yang menampilkan perempuan. Sedangkan dalam majalah Inggris hanya 30%. Dan 6% di Do or Die, di Do or Die salah satu media yang ada di Inggris itu. Jadi di sana perempuan itu sangat sedikit ditunjukkan ataukah diperlihatkan dalam media alternatif. Hal ini dapat dikatakan bahwa representasi gender dalam demonstrasi dari segi angka menunjukkan ketimpangan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam media alternatif. Perempuan direpresentasikan lebih sedikit daripada laki-laki tentunya dalam media alternatif tersebut, khususnya dalam gambar-gambar aksi protes di Praha dan Genoa. Selain itu, perempuan digambarkan melakukan aktivitas yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan lebih sering digambarkan sebagai yang pasif atau dalam aksi hanya ditempatkan dalam aksi protes kreatif seperti menari atau hanya berdiri dengan tangan terangkat atau bahkan ditangkap tetapi tidak digambarkan berbicara atau melakukan tindakan yang lebih konfrontatif seperti merusak properti atau bertarung. Aktivitas ini hanya digambarkan dalam gambar yang menampilkan laki-laki, sehingga dalam penggambaran tersebut ataukah dalam representasi tersebut, perempuan ditempatkan sebagai protester yang damai, sedangkan laki-laki dikaitkan dengan taktik konfrontatif gitu. Jadi sudah kelihatan bagaimana representasi itu hadir dari gambar-gambar tersebut. Meskipun taktis ini dianggap positif, tetapi dianggap lebih rendah dan tidak efektif dalam perjuangan gerakan anti globalisasi. Bertarung dan merusak properti itu dianggap lebih penting gitu. Jadi seluruh perjuangan direpresentasikan sebagai institusi laki-laki di mana perempuan tidak berpartisipasi atau di mana mereka dikaitkan dengan makna yang berlawanan seperti perdamaian, cinta, dan non kekerasan. Padahal mereka sama-sama berada di lapangan perjuangan gitu. Dalam analisa semiotik dan tulisan ini memperlihatkan bahwa dalam beberapa gambar perempuan itu digambarkan sebagai objek yang dipandang dari sudut pandang laki-laki. Jadi penempatan gambar itu pun itu sebenarnya tampak dari mata laki-laki. Nah, hal ini tercermin dalam pose atau ekspresi wajah perempuan yang pasif dan terkadang sensual. Sementara laki-laki digambarkan dalam pose yang lebih aktif dan kuat. Selain itu, dalam beberapa gambar, perempuan digambarkan dalam pakaian yang terbuka dan terlihat seksi gitu. Sementara laki-laki digambarkan dalam pakaian yang lebih tertutup dan fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan seringkali direpresentasikan dalam media sebagai objek seksual
yang dipandang dari sudut pandang laki-laki, sementara laki-laki direpresentasikan sebagai subjek yang aktif dan kuat. Analisa semiotika ini juga menunjukkan bahwa penggunaan warna dalam gambar dapat memiliki makna simbolis yang berbeda. Misalnya, warna hitam seringkali digunakan untuk menggambarkan kekuatan dan keberanian, sementara warna putih seringkali digunakan untuk menggambarkan kebaikan dan kemurnian. Nah, representasi dan realitas dalam gerakan globalisasi ini, penulis menyatakan bahwa meskipun teori-teori tentang gender dan representasi itu telah mempertanyakan hubungan antara representasi dan realitas, namun penulis melihat gambar-gambar dalam gerakan anti globalisasi sebagai sesuatu yang terkonstruksi dan tentu saja bias gitu. Penulis menemukan bahwa representasi dalam media alternatif ini cenderung memperkuat peran gender yang tradisional. Jadi cara pandangnya itu sangat tradisional, di mana perempuan seringkali direpresentasikan sebagai makhluk yang lembut, tidak berdaya gitu. Sementara laki-laki direpresentasikan sebagai pejuang yang kuat, berani dan perkasa. Tulisan ini juga menemukan bahwa representasi gender dalam media alternatif ini yang diteliti cenderung mengabaikan kelompok-kelompok minoritas seperti pekerja serikat, orang tua, dan imigran. Meskipun terdapat beberapa gambar yang menunjukkan perempuan yang berpartisipasi dalam aksi protes dengan cara yang tidak konvensional, seperti bergabung dalam kelompok Black Bloc atau White Overalls. Namun tidak ada gambar yang menunjukkan laki-laki yang mengenakan pakaian terlihat feminin atau melakukan tindakan yang dianggap feminin. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa representasi gender dalam gerakan anti globalisasi itu cenderung terkonstruksi dan tidak merefleksikan realitas yang sesungguhnya. Apa dampak representasi gender pada gerakan globalisasi yang diulas di artikel ini? Jadi representasi gender dan dalam gerakan untuk globalisasi pada media alternatif dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi publik tentang gerakan tersebut. Contoh konkret gitu. Dampak positif dari representasi gender yang kuat dan positif adalah mendorong partisipasi aktif perempuan dalam gerakan, serta memperkuat solidaritas antara anggota gerakan yang berbeda jenis kelamin. Namun, dampak negatif dari representasi gender yang stereotipikal ini dan seksis dapat menyebabkan penolakan publik terhadap gerakan dan mengurangi dukungan yang diterima gerakan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi gerakan anti globalisasi untuk memperlihatkan representasi gender dalam media alternatif yang mereka gunakan.